Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Berikut video pembelajarannya. Silahkan ditonton dan disimak ya teman-teman. Selamat belajar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.3, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan sistem pencernaan manusia dan hewan. 2. Peserta didik mampu menyebutkan bagian alat pencernaan manusia. 3. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi masing-masing bagian alat pencernaan. 4. Peserta didik mampu menjelaskan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik teman-teman, sebelum kita membahas satu persatu organ-organ sistem pencernaan pada manusia dan fungsinya, yuk kita simak video animasi mekanisme pencernaan makanan. Sistem pencernaan manusia sangat kompleks. Pada sistem tersebut, bagian yang memiliki peran dalam proses pencernaan manusia antara lain rektum, usus besar, usus kecil, pankreas, lambung, hati, kantong empedu, kerongkongan, dan kelenjar ludah dalam mulut. Baik teman-teman, sekarang mari kita bahas bagian-bagian alat dan fungsi organ pencernaan pada manusia. Dan berikut pembahasannya. 1. Mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Gigi berguna untuk mengunyah makanan supaya menjadi lebih halus. Di dalam rongga mulut terjadi dua mekanisme pencernaan. Satu, pencernaan secara mekanis, yaitu pencernaan yang dilakukan pada saat makanan dihaluskan atau dilumatkan oleh gigi. 2. Pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan yang dilakukan oleh enzim amilase atau petialin. Enzim amilase berasal dari kelenjar ludah. Pada saat kita mengunyah makanan, tentu makanan bercampur dengan air liur atau ludah. Disitulah enzim amilase atau petialin ini bekerja. Enzim amilase atau petialin berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula. 2. Kerongkongan. Setelah makanan dikunyah dalam mulut, kemudian makanan ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Pada saat kita menelan makanan, di laring, epiloktis akan menutup saluran pernafasan kita dan mengarahkan makanan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan kemudian dibawa oleh saluran kerongkongan menuju ke lambung. Oh ya teman-teman, dinding kerongkongan kita ini elastis loh. Artinya, walaupun ukuran makanan yang kita telan berbeda, dinding kerongkongan ini mampu membawanya. Dinding kerongkongan membawa makanan sampai ke dalam lambung dengan gerakan yang disebut peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan sampai menuju ke lambung. 3. Lambung. Dinding dalam lambung mengandung kelenjar lambung, berfungsi menghasilkan lendir yang mampu melindungi lambung. Sekitar 1 atau 2 liter jus lambung diproduksi dalam sehari. Jus lambung terdiri dari asam klorida, enzim pepsin, enzim renin, dan faktor intristik. Asam klorida berfungsi untuk membunuh bakteri yang berbahaya. Pepsin berfungsi untuk memecahkan atau menguraikan protein dalam lambung. Dan enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan faktor intristik berfungsi membantu penyerapan vitamin B12 di dalam usus halus. Faktor intristik ini dihasilkan oleh kelenjar lambung. Jadi, di dalam lambung ada dua mekanisme pencernaan,
yaitu satu, mekanisme pencernaan secara mekanik, yaitu dilakukan oleh dinding-dinding lambung pada saat lambung meremas-remas makanan. Dan yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim-enzim makanan yang ada di dalam lambung. Setelah makanan dicerna di dalam lambung, maka makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Makanan yang masuk ke dalam usus 12 jari ini diproses secara kimiawi. Artinya, proses pencernaan makanan tersebut adalah dengan bantuan enzim. Enzim-enzim pencernaan yang berperan tersebut adalah yang berasal dari getah pankreas dan getah empedu. Enzim-enzim yang dihasilkan dari getah pankreas adalah enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian yang berperan dalam proses pencernaan di usus 12 jari adalah hati. Sebab hati dapat menghasilkan getah empedu yang membantu mekanisme pencernaan di dalam usus 12 jari ini. Getah empedu yang dihasilkan kemudian disimpan di dalam kantong empedu. Empedu adalah cairan kuning kehijauan dan berstruktur lengket, mengandung bilirubin dan biliverdin. Kandungan ini membuat urin berwarna kuning dan tinja berwarna coklat. Fungsi getah empedu adalah untuk membantu memecah lemak agar mudah dicerna dan berfungsi mengemulsi lemak. Dengan memecah lemak, maka cairan empedu juga membantu tubuh dalam menyerap vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta berfungsi untuk menetralkan racun dalam pencernaan. Selanjutnya, setelah makanan dicerna di dalam usus 12 jari, maka proses pencernaan dilanjutkan ke dalam usus kosong. Di dalam usus kosong, mekanisme pencernaan ini adalah secara kimiawi, di mana enzim-enzim yang membantu pencernaan di dalam usus kosong antara lain enzim maltase, enzim sukrase, enzim laktase, enzim peptidase, dan enzim lipase. Enzim maltase berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Enzim sukrosa berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi disakarida dan monosakarida. Enzim laktase berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim peptidase berfungsi untuk mengurai senyawa peptida menjadi asam amino. Dan enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah proses pencernaan yang terjadi di dalam usus kosong, kemudian makanan masuk ke dalam usus penyerapan. Usus penyerapan sendiri berfungsi untuk pencernaan garam, vitamin B, dan struktur makanan yang tidak dicerna oleh usus kosong. Sama halnya seperti di usus kosong, di seluruh permukaan dinding usus penyerapan juga ditutupi oleh tonjolan-tonjolan kecil yang disebut jonjot usus atau villi. Di seluruh permukaan jonjot usus atau villi terdapat ujung-ujung pembuluh darah. Sari-sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Usus besar terdiri dari 3 bagian penting, yaitu 1 sekum. Sekum adalah bagian usus besar yang berbentuk seperti kantong yang menghubungkan ilium atau bagian akhir dari usus kecil dengan kolon. Di ujung sekum terdapat usus buntu atau appendix. Appendix berfungsi sebagai rumah bakteri yang baik yang membantu proses pembusukan ampas makanan di dalam usus besar. Yang kedua, kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendent
yang terletak di bagian kanan di dalam rongga perut. Kolon transversum melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Kolon descendens terletak di bagian kiri rongga perut, dan kolon sigmoid bagian akhir kolon yang terhubung dengan rektum. Dan yang ketiga, rektum. Rektum adalah tempat tinja disimpan sampai akhirnya dikeluarkan melalui anus. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan kita untuk buang air besar. Fungsi usus besar dalam sistem pencernaan. 1. Penyerapan air. 2. Penyerapan vitamin yang dibantu oleh bakteri-bakteri yang hidup di dalam usus besar. Ketiga, mengurangi keasaman dan melindungi tubuh dari infeksi. Dan yang keempat adalah memproduksi antibodi. Antibodi dalam usus besar juga berperan dalam melawan infeksi bakteri tidak baik dan mencegah terjadinya infeksi. Dan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan proses terakhir dari mekanisme pencernaan pada manusia. Kotoran atau ampas makanan yang telah membusuk ini kemudian keluar melalui anus. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu dan mengerti proses mekanisme makanan yang terjadi dalam tubuh? Masya Allah ya, menakjubkan bukan? Ternyata dalam tubuh kita ada kegiatan dari organ-organ pencernaan yang tanpa kita sadari oleh diri kita sendiri. Itulah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perlu diingat ya teman-teman, bahwa mekanisme proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia terdiri dari dua macam, yaitu satu, pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang dilakukan oleh gigi pada saat makanan dicerna di dalam mulut, dan yang kedua, pencernaan yang dilakukan oleh lambung yaitu pada dinding-dinding lambung saat lambung meremas-remas makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan yang dilakukan oleh bantuan para enzim-enzim di dalam tubuh. Baik teman-teman, sekarang kita membahas organ pencernaan pada hewan yuk. Mari. 1. Organ pencernaan pada cacing tanah. Susunan organ pencernaan pada cacing tanah meliputi mulut, tenggorokan, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Mulut cacing tidak bergigi makanan lalu masuk ke dalam tembolok melalui tenggorokan dan kerongkongan. Di dalam tembolok, makanan disimpan sebelum mengalir ke dalam empedal. Di dalam empedal, makanan dicerna secara mekanik. Proses pencernaan kimiawi berlangsung di dalam usus. Sisa-sisa makanan lalu dibuang melalui anus. 2. Organ pencernaan pada serangga. Salah satu contoh serangga adalah belalang. Susunan organ pencernaan belalang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Serangga memiliki makanan yang berbeda-beda. Bentuk mulutnya juga berbeda-beda. Ketiga, organ pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kelenjar pencernaan ikan terdiri dari hati dan kantong empedu. Kelenjar pencernaan tersebut berguna untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang dibutuhkan dalam proses pencernaan di dalam tubuh ikan. Keempat, organ pencernaan pada amfibi. Dan salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saluran pencernaan pada katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan katak terdiri dari hati dan pankreas.
Pada proses pencernaan katak, makanan masuk dari rongga mulut menuju ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna, selanjutnya makanan menuju ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Di usus halus, sari-sari makanan diserap. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka adalah saluran feses, urin, dan reproduksi yang menjadi satu. Kelima, organ pencernaan pada reptilia. Salah satu contoh reptilia adalah buaya. Saluran pencernaan buaya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan buaya terdiri dari hati dan pankreas. Keenam, organ pencernaan pada burung. Makanan burung beraneka ragam, misalnya biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Saluran pencernaan pada burung diawali dari paruh yang berfungsi sebagai gigi. Makanan kemudian masuk ke dalam rongga mulut dan kerongkongan dan disimpan di dalam tembolok. Makanan dicerna di dalam lambung dengan bantuan enzim. Sari-sari makanan diserap di dalam usus, lalu sisa pencernaan dibuang melalui kloaka. 7. Organ pencernaan pada mamalia. Di sini adalah contohnya sapi. Sapi termasuk hewan memamah biak. Makanan sapi adalah tumbuhan yang banyak mengandung selulosa. Sapi memiliki gigi geraham belakang yang besar untuk mengunyah rerumputan. Dari mulut, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Pencernaan yang terjadi setelah dari mulut yaitu masuk ke dalam lambung bagian rumen. Di dalam rumen terdapat bakteri pengurai selulosa pada makanan sapi. Makanan lalu dibawa ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna kembali hingga membentuk gumpalan atau bolus. Bolus didorong kembali ke rongga mulut dan dikunyah kembali. Kemudian, makanan dialirkan menuju ke omasum. Di omasum merupakan tempat terjadinya penyerapan air dan makanan. Selanjutnya, makanan dialirkan menuju ke abomasum, yaitu tempat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencerna. Di dalam lapisan abomasum terdapat enzim renin untuk mencerna protein susu. Dari lambung makanan masuk ke usus, di usus terjadi penyerapan zat-zat makanan, selanjutnya sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Wah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan pembahasannya? Kita jadi tahu juga organ-organ penting dalam proses pencernaan pada tubuh hewan. Selanjutnya, mari kita simak zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Yuk, kita ikuti. Zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia antara lain 1. Karbohidrat atau zat tepung. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dapat berupa zat tepung atau amilum seperti yang terkandung dalam nasi, jagung, sagu, singkong, talas, ubi, dan lain sebagainya. 2. Protein. Protein merupakan zat pembangun tubuh karena berfungsi membentuk sel-sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Contohnya adalah ikan, daging, telur, keju, dan lain sebagainya. Sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Contohnya tempe dan tahu. 3. Lemak. Lemak merupakan zat makanan yang dapat berfungsi sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta melindungi organ tubuh. Lemak dapat diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Lemak yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Contohnya minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jagung, dan lain sebagainya.
Sedangkan lemak yang berasal dari hewan disebut dengan lemak hewani. Contohnya lemak yang terkandung di dalam daging sapi, daging kambing, ayam dengan kulit, mentega, keju, dan berbagai produk olahan susu lainnya. Keempat, vitamin. Vitamin bermacam-macam yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya, fungsi vitamin A yaitu menjaga kesehatan mata, kulit, pertumbuhan, dan daya tahan tubuh dari penyakit. Vitamin B berfungsi yaitu untuk membantu pencernaan, membantu pembentukan sel darah merah, dan mencegah penyakit beri-beri. Vitamin C berfungsi untuk membantu perbaikan sel-sel tubuh yang rusak, mencegah sariawan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin D berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Vitamin E berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah kemandulan. Dan vitamin K berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah pada saat terjadinya luka. Kelima, mineral. Mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh antara lain sebagai berikut. 1. Kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor dibutuhkan tubuh untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Susu dan keju banyak mengandung kalsium dan fosfor. 2. Zat besi. Zat besi dibutuhkan tubuh untuk pembentukan hemoglobin, yaitu zat yang mengikat oksigen dalam darah. Kekurangan zat besi menyebabkan tubuh kurang darah atau anemia, sehingga tubuh terasa lemas. 3. Yodium. Yodium atau iodium berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh seseorang. Kekurangan yodium dapat menyebabkan penyakit gondok dan kelainan pertumbuhan atau kekerdilan. Contoh makanan yang banyak mengandung yodium adalah garam beriodium. Dan keenam adalah air. Air berfungsi sebagai pelarut zat makanan. Air juga berperan dalam menjaga suhu tubuh dan melancarkan pencernaan. Dalam sehari, kita dianjurkan untuk meminum air sebanyak 2-2,5 liter atau setara dengan 8-10 gelas. Kekurangan air dapat mengakibatkan turunnya konsentrasi, kulit kering dan kusam, infeksi kandung kemih, dan gangguan fungsi ginjal. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu ya mekanisme organ pencernaan manusia dan hewan, alat dan fungsi organ pencernaan, serta kandungan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? Insya Allah nanti akan kita sambung lagi pada pembahasan di video pembelajaran berikutnya. Ditunggu ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum.